Shalom teman-teman, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Setelah kita melewati akhir tahun dan masuk ke tahun yang baru, inilah PA pertama pada tahun 2024 ya. Dan kita akan pada hari ini membahas tentang pemberitaan Injil ke seluruh dunia ya, kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Injil, yang kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sesuatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkannya, dan berjalan dalam tuntunan kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membahas firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali bertemu di dalam PA online ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sekarang dengan kebenaran firman-Mu, supaya ketika kami melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja di tengah jemaat yang mula-mula, demikianlah kami juga rindu Roh-Mu akan bekerja di tengah-tengah kami, gereja-Mu, umat-Mu, dan biarlah Tuhan hidup kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah hidup kami ini menjadi keselamatan bagi banyak orang. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Kiranya lebih banyak daripada yang bisa kami pikirkan sebagai manusia. Engkaulah akan berkata-kata dalam setiap hati orang yang percaya dan mau belajar dari firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca ini menunjukkan sebuah permulaan yang baru, yaitu pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita perhatikan di awal PA kita tentang Kisah Para Rasul, kita mengerti bahwa Lukas itu menyusun pokok-pokok bahasan dalam tulisannya ini, dalam suratnya ini, dengan mengambil urutan bahwa Injil itu akan diberitakan dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah,
Mulai pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 ini, kita akan melihat bagaimana Injil itu diberitakan ke ujung bumi, yaitu pada orang-orang yang berbahasa Yunani, ya. Dan kita akan menemukan bahwa peralihan ini juga terjadi sebelumnya. Lukas membahas tentang penginjilan yang dilakukan oleh Petrus, ya. Tapi mulai pasal yang ke-11 ayat 19 ini, kemudian tokoh penginjilan itu beralih kepada Paulus, ya. Nanti dia bersama-sama dengan Barnabas dan berikutnya bersama-sama dengan Silas. Nah, saudara-saudara, tanda peralihan ini dapat kita lihat di ayat yang ke-19. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat 19 itu begini bunyinya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Itu sama, mirip sekali dengan Kisah Rasul pasal 8. Di pasal 8 dibahas juga bagaimana di ayat 1b itu pada waktu itu mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem, yaitu setelah pembunuhan Stefanus, ya. Dan orang-orang itu tersebar kemana-mana. Orang yang tersebar ini, diaspora ini, memberitakan Injil. Nah, itu yang diulangi di dalam pasal 11 ayat 19, ya. Sementara itu banyak saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul. Mereka yang tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memberitakan Injil juga. Di ayat 20, Lukas mencatat bahwa ada pemberitaan orang-orang dari Siprus dan orang-orang Kirene yang tiba di Antioquia. Dan orang-orang itu berbicara pada orang-orang yang berbahasa Yunani. Antioquia pada waktu itu adalah salah satu kota yang terbesar di dalam wilayah kekuasaan Romawi. Dia kota ketiga setelah Roma dan kemudian Istanbul, ya. Antioquia juga terletak di Turki, ya. Dan yang menarik katanya di Antioquia itu banyak orang Yahudi, ya. Di dalam catatan Ajit Fernando dikatakan orang-orang Yahudi itu kira-kira berjumlah 22.000 sampai 60.000 jiwa di dalam kota yang berpenduduk kira-kira 300.000 jiwa itu. Pada waktu itu kota berpenduduk seperti itu sudah kota besar, saudara-saudara, ya. Dan dikatakan orang-orang Siprus dan orang Kirene yang memberitakan Injil pada orang-orang berbahasa Yunani di sana, ya. Dan kemudian tangan Tuhan menyertai pemberitaan Injil yang dilakukan oleh orang-orang dari Siprus dan Kirene itu. Sehingga banyak orang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang menarik saudara-saudara, pemberitaan Injil ini dilakukan orang-orang tanpa nama, yang menunjukkan bahwa pada waktu itu tidak ada orang yang terkenal, tokoh yang memberitakan Injil pada orang-orang di Antioquia itu. Sebab semua rasul-rasul sungguhnya ada di Yerusalem, ya. Dan setelah banyak orang menjadi percayalah, baru berita itu sampai ke Yerusalem pada rasul-rasul ini. Saudara-saudara, ini memberitahukan kepada kita, sesungguhnya pada awal kekristenan, ujung tombak penginjilan itu bukanlah pada pemimpin-pemimpin gereja, tetapi pada orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena imannya itu, mereka memberitakan Injil pada siapa saja yang mereka ketemui. Sesungguhnya mereka teraniaya, mereka dikejar-kejar, mereka dibunuh. Dan itu sebabnya mereka melarikan diri diaspora kemana-mana. Tetapi menarik, Alkitab mengatakan orang-orang yang sedang melarikan diri ini memberitakan Injil. Sudah kita bahas di bagian yang lalu, ya. Roh Kudus menyertai mereka, mereka tidak ketakutan, tapi mereka ada sukacita karena firman yang mereka terima itu, ya. Mereka memberitakan Injil, memberitahukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus banyak orang menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, itulah pemberitaan Injil yang indah yang mesti kita teladani. Mari kita sebagai orang-orang yang mungkin bukan secara langsung menjadi pendeta atau penginjil di gereja,
menyadari ini bahwa sesungguhnya kita pun bisa membawa orang-orang percaya kepada Tuhan, ya. Di ayat 22 baru dikatakan, setelah banyak orang percaya kepada Yesus Kristus dan sampailah berita itu kepada saudara-saudara di Yerusalem, lalu mereka mengutus seorang yang kita sangat kenal, yaitu Barnabas, ya. Barnabas itu sudah muncul di pasal 4. Nama aslinya adalah Yusuf, dan dia mendapat nama Barnabas itu dari rasul-rasul yang artinya anak penghiburan. Nah, pada bagian yang kita baca ini, kita juga menemukan bagaimana Barnabas itu sungguh menjadi berkat bagi orang-orang di Antiokhia itu, ya. Nanti kita akan belajar di Barnabas, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi berkat dalam hidup kita bagi orang-orang percaya, ya. Dikatakan bahwa Barnabas di ayat 23 itu datang mengunjungi Antiokhia. Nah, setelah dia datang dan melihat orang-orang yang percaya itu, dikatakan dia sangat bersuka cita, ya. Saudara boleh membayangkan begini, ya. Ketika Barnabas datang, barangkali dia akan bertemu dengan banyak orang-orang yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus, tetapi yang menerima pengajaran itu dari orang-orang awam, ya, orang-orang yang belum tentu mengerti teologi, begitu, ya. Dan barangkali cara mereka bercerita tentang Tuhan itu bermacam-macam, ya. Mungkin ada ajaran-ajaran yang kurang tepat, mungkin ada perilaku-perilaku yang kurang pas, begitu, ya. Mungkin orang-orang Kristen itu beribadah dengan cara-cara yang menurut Barnabas itu, wah, ini kurang betul, begitu, ya. Tetapi yang dicatat oleh Alkitab, Barnabas itu di tengah-tengah barangkali hal-hal yang tidak tepat itu lebih memperhatikan betapa mereka itu sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dia sungguh bersuka cita karena orang banyak itu berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itulah Barnabas menasihatkan begini, ya. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini nasihatnya, ya. Nasihatnya bukan tentang doktrin segala macam, tapi Barnabas berkata, saudara-saudara, engkau sudah menerima Tuhan Yesus, tetaplah setia pada Tuhan. Menarik, ya, dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan begini, supaya mereka itu remain true to the Lord with their heart, gitu, ya. Jadi supaya mereka itu bersungguh-sungguh, artinya dengan tulus hati, begitu, ya, mengasihi Tuhan, begitu, ya, mengikut Tuhan. Saudara-saudara, menarik, ya. Barnabas bersuka cita ketika orang banyak itu mengikut Tuhan Yesus. Dia tidak mengajari mereka yang macam-macam, tetapi dia menceritakan dalam sukacitanya itu, saudara-saudara, saya bersuka cita pada kalian semua. Barangkali ada perbedaan segala macam, ya. Tetapi yang dilihat Barnabas adalah hati mereka yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu. Dan dia mengatakan, saudara-saudara, tetaplah setia, ya. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah jujur, tulus untuk mengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara, Barnabas menghiburkan mereka, Barnabas menyemangati mereka, dan seluruh umat di Antiokhia itu bersuka cita karena kehadiran Barnabas. Ayat 24 dikatakan begini, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini menarik, ya. Semua murid-murid yang lain itu mempunyai kualitas yang sama dengan Barnabas, adalah mereka itu penuh dengan Roh Kudus dan mereka itu penuh dengan iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi menurut catatan Ajit Fernando, Barnabaslah satu-satunya orang yang disebut orang yang baik, gitu, ya. Orang yang baik. Nah, saudara-saudara, orang yang baik itu menunjukkan bahwa Barnabas bukan cuma orang yang benar, orang yang berintegritas, tetapi dia adalah orang yang mau menolong orang lain, orang yang mau menyambut orang lain,
orang yang mau memperhatikan orang lain, ya. Dia bukan hanya berjalan dalam kebenaran, tetapi dia berjalan di dalam kasih. Dan itulah yang dicatat oleh Lukas, ya. Bagaimana karakter itu telah membuat Barnabas itu menjadi berkat di Antiokhia dan banyak orang berbalik kepada Tuhan, ya. Sejumlah orang kemudian dibawa kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya kira ini penting untuk kita perhatikan. Kita memang bisa memberitakan Injil dan ada kuasa di dalam Injil itu. Tapi kita mesti mengingat, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengendaki kita menjadi pemberita-pemberita Injil itu dengan karakter yang baik, ya. Seorang yang menunjukkan kasih. Tuhan Yesus berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi. Dengan demikian dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jadi dengan kata lain Tuhan mau mengatakan apa? Dunia itu akan melihat kesaksian kita ketika kita menjadi orang yang baik itu, yang mengasihi, bukan hanya dalam kebenaran, tetapi di dalam kasih, di dalam saling perhatikan, di dalam saling melayani, di dalam saling mengampuni. Bagaimana dunia itu melihat orang-orang percaya itu seperti Tuhan Yesus sendiri, Tuhan yang mengasihi kita, orang-orang berdosa. Nah, saudara-saudara, kiranya juga menjadi perhatian kita bagaimana kita hidup, ya. Berikutnya, saudara-saudara, kemudian dicatat dalam ayat 25 bahwa setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus. Tarsus itu kira-kira jaraknya 150 km, ya, dari Antiokhia, ya. Tapi Barnabas pergi ke sana, kenapa? Dia menjemput Paulus. Dia membawa Paulus ke Antiokhia dan mereka kemudian tinggal berdua 1 tahun lamanya untuk menjaga seluruh umat Tuhan itu. Kenapa kok Barnabas pergi menjemput Paulus? Sebab Barnabas tahu dia membutuhkan rekan untuk memelihara jemaat ini. Menarik, saudara-saudara, Barnabas melihat kebutuhan itu. Dia tidak takut reputasinya disaingi oleh Paulus. Dia tidak takut posisinya nanti direbut oleh Paulus. Dia hanya melihat orang-orang ini perlu pengajaran yang baik. Dan untuk itu Pauluslah ahlinya. Dia adalah seorang ahli Taurat, seorang Farisi yang mengenal betul ajaran-ajaran di dalam Perjanjian Lama. Maka Barnabas pergi untuk menjemput Paulus dan kemudian dia membawanya ke Antiokhia dan mereka berdua tinggal di sana selama 1 tahun. Dan ada yang indah, saudara-saudara, di Antiokhia itulah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara-saudara, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi di dalam pengajaran oleh Barnabas dan oleh Paulus, nampaknya ada perubahan-perubahan yang terjadi di antara orang Kristen itu, sehingga mereka dibedakan dengan orang-orang di Antiokhia. Ajit Fernando itu mencatat Antiokhia itu adalah kota yang rada bejat moralnya, begitu ya. Karena itu ada penyembahan kepada dewi-dewi, Daphne namanya, dan ada pelacuran-pelacuran. Tapi nampaknya orang-orang Kristen ini kemudian berubah secara moral. Mereka itu mengikuti ajaran Yesus Kristus yang diajarkan oleh Paulus dan Barnabas, sehingga kemudian mereka dibedakan dengan orang-orang di sekitarnya dan mereka disebut Kristen. Pertama kali inilah murid-murid itu disebut Kristen, yaitu di Antiokhia. Saudara-saudara, dari sini kita mengerti ya, bagaimana penginjilan yang dimulai oleh orang awam itu kemudian digembalakan dengan baik oleh orang-orang yang punya hati yang tulus itu, oleh pengajaran yang benar itu, maka muncullah buah. Buah yang pertama adalah perubahan hidup, ya, yang membuat mereka itu mempunyai moral yang lebih baik, hidup yang lebih kudus, hati yang mengasihi Tuhan, membuat mereka itu bersungguh-sungguh mengubah kebiasaannya, hidupnya, dan mereka menjadi orang yang dihormati.
Dan kalau kita membaca berikutnya, saudara, kita melihat hal yang kedua, yaitu tentang kebaikan hati. Dalam cerita ini kemudian Lukas mencatat datangnya beberapa nabi ke Yerusalem. Salah satunya yang namanya Agabus, itu menubuatkan terjadi kelaparan yang besar di seluruh dunia, termasuk di Yerusalem. Dan itu katanya terjadi betulan ya, di dalam pemerintahan Kaisar Claudius. Nah, murid-murid di Antioquia itu ketika mendengar nubuat itu, mereka tuh kemudian memutuskan untuk mari kita menolong saudara-saudara kita yang di Yerusalem. Saya tidak tahu seberapa banyak yang mereka beri, tapi Alkitab mengatakan masing-masing mengirimkan pada saudara-saudaranya sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka. Kemurahan hati. Saudara-saudara, bukan cuma moral yang berubah, cara hidup dan etika hidup yang berubah, tetapi di antara murid-murid gereja itu muncul semangat untuk menjadi berkat. Kemurahan hati. Saudara-saudara, kalau kita kemudian baca kitab-kitab Paulus, kita menemukan pujian Paulus pada jemaat di Antioquia ini. Paulus berkata mereka itu bukan orang-orang kaya. Bahkan mereka itu barangkali banyak orang yang miskin. Tetapi mereka itu karena mencintai Tuhan, lalu mencintai saudara-saudara. Dan mereka kemudian berbuah memuliakan Tuhan dengan memberikan sumbangan. Ya, Paulus dan Barnabas membawa persembahan itu ke Yerusalem. Dan mereka membawanya dengan sukacita. Jemaat itu membawa kegembiraan pada hamba-hamba Tuhan itu. Saudara-saudara, kiranya PA kita hari ini mengingatkan kita. Yang pertama, sesungguhnya ujung tombak penginjilan itu bukan pada pemimpin-pemimpin, tapi pada murid-murid, pada setiap orang percaya yang setelah menerima Yesus Kristus, kemudian mengikuti Dia dengan sukacita, dengan tulus hati. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan pelayanan supaya maju, banyak orang datang pada Tuhan Yesus dengan sebuah karakter yang indah, yaitu karakter kebaikan. Tuhan Yesus berkata, hendaklah terangmu itu bercahaya di depan banyak orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, kebaikanlah yang membuat orang itu tertarik untuk datang kepada Yesus yang baik itu. Kadang-kadang mereka membaca tentang Yesus yang baik, tapi mereka menemukan murid-murid Yesus kita ini tidak baik. Dan itu bukan membuat orang datang pada Yesus, tapi membuat orang merasa ajaran ini tidak konsisten. Saudara, mari kita memperhatikan hidup kita, ya. Dan yang terakhir, kalau kita melakukan dengan benar pelayanan itu, kita menjadi murid-murid yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan tulus, belajar firman Tuhan, dan hidup saling mengasihi, maka akan muncul sebuah identitas, ya, yang membuat orang itu melihat keindahan iman orang percaya itu. Iman yang muncul dari perubahan hidup menjadi hidup yang lebih baik. Iman yang muncul menjadikan hidup yang baik itu menjadi berkat buat orang lain. Kemurahan hati. Orang percaya akan ditandai dengan hidup yang untuk sesama, bukan untuk diri sendiri. Mari kita merenungkan diri kita. Tuhan kiranya menopang kita, menuntun kita semua di jalan yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan, kiranya kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Tambahkanlah kami iman. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan tuntunlah kami untuk mempunyai karakter yang baik, yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sama. Dan kiranya dengan demikianlah umat-Mu diberkati dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita.
Sampai kita nanti bertemu hari Selasa jam 6 sore, kita boleh mendiskusikan bagian ini. Tuhan Yesus memberkati.